Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Malam yang berbahagia ini yaitu malam hari raya Idul Fitri, mana kita dapat juga melakukan ibadah dengan salat tasbih dan juga berzikir. Kemudian kita sedikit yaitu berbincang-bincang mengenai dengan tarekat, maksudnya dulu kita. Para jamaah sekalian, dulu maknanya untuk memutuskan sangkutan hati kita dengan dunia dan alam semesta. Karena selama ini kita adalah dikurumuni hati kita ini dengan keadaan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi yang berbagai-bagai yang itu kita alami di dalam hidup ini. Sehingga kita terhenti, terhijab, tidak terlihat Allah di dalam batin kita. Makanya dengan kita suluk, yaitu memperjalankan kemauan kita supaya kita terlihat cahaya Allah di dalam batin kita, sehingga dengan demikian terputus kaitan sangkutan dengan alam semesta ini. Karena kita yakin semua itu adalah ciptaan Allah, dijadikan oleh Allah, dan juga semua itu adalah di dalam genggaman kekuasaan Allah, telah diatur oleh Allah di dalam ajal mengenai kehidupan alam ini. Hanya cahaya kasih sayang Allah itulah yang dengan kita suluk mudah-mudahan terlihat dalam batin kita, sehingga dapat memutuskan sangkutan hati kita kepada makhluk, kepada alam, kepada selain Allah. Makanya kita dapat bersama Allah di dalam mengarungi kehidupan. Tidak kita bersama dengan nafsu kita, dan juga tidak kita terpengaruh oleh hawa dan gangguan syaitan yang senantiasa syaitan ini menggoda kita supaya kita ini menjadi orang kafir, orang syirik, dan orang-orang maksiat dalam kehidupan ini. Kita perlu mengadakan suluk itu dapat memutuskan kita dengan diri kita, sehingga syaitan tidak dapat menggoda kita. Sebenarnya umat Islam kalau mereka tahu apa artinya suluk dan keuntungan suluk, dia ini akan berubah cara mereka berpikir, cara mereka berbuat, cara mereka gaul, dan juga cara mereka bermakrifat dengan keberadaan Allah di dalam batinnya. Jadi untuk sementara kita mendapat buah-buah yang demikian, yaitu makrifat yang benar, kita diajarkan untuk bertarikat, bertawajuh, di mana setelah kita bertawajuh, kita senantiasa membaca doa, inna nas'aluka taubata wal inabata. Ayat Tuhanku, kami minta kepadamu taubat, supaya dapat kita melihat kekurangan nafsu kita, kejelekan nafsu kita, kesalahan kita. Kita bertaubat, kita berusaha supaya
tidak akan kita lakukan yang jelek-jelek, dan juga kita berkemauan untuk melakukan yang baik. Semoga Allah mengampunkan dosa kesalahan yang selama ini dalam kelalaian kita, baik kita di rumah tangga dan dalam masyarakat, dalam kehidupan ini. Jadi itu yang kita minta pertama di dalam kita melaksanakan tawajud tarikat. Dan juga kita minta kepada Allah inabah, supaya hati kita kembali kepada Allah. Senantiasa di samping kita melakukan yang baik-baik, hati kita selalu tersangkut dengan Allah. Inabah, tabah, merubah kepada pekerjaan tidak baik kepada baik. Inabah, supaya kita dapat menyangkutkan hati. Jangan hanya hati kita yang tersangkut dengan alam ini, kita tersangkut hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat riayah. Riayah ini maknanya kita, yaitu supaya nafsu kita ini jangan jatuh daripada melakukan yang salah-salah, supaya hati kita selalu syuhud, nafsu kita ini memandang wujud Allah. Jangan ada kelingan hati kepada lain Allah, sambil kita memperbuat yang baik-baik, yaitu sesuai dengan perintah Allah. Yang demikian itu baru dapat kita lakukan dengan jalan kita minta lagi istiqamah. Istiqamah di atas syariat. Mana istiqamah ini supaya kita tetap. Istiqamah artinya tetap di atas syariat. Syariat itu melakukan apa yang kita tahu. Supaya kita lakukan apa yang kita tahu, perintah Allah. Apa yang kita tahu mengenai keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah. Syariat untuk melakukan amal yang didasarkan kepada ilmu dapat kita senantiasa melakukan dengan jalan istiqamah tetap. Istiqamah di dalam melakukan dikatakan syariat. Dan juga istiqamah di dalam tarikat. Istiqamah di dalam berjalan hati kita, tarikat. Supaya kita hudur berada di hadapan Allah. Supaya senantiasa kita di dalam hadirat ilahi pada setiap saat dan waktu. Jadi bila mana taubat kita telah bagus, inabah kita, hati kita telah baik, dan juga pekerjaan kita telah baik, dan juga sangkutan hati kita telah baik, maka nantinya Allah akan memberikan pada kita cahaya makrifat, cahaya Allah itu dalam batin, sehingga Allah itu tidak jauh dengan kita. Bila mana kita senantiasa ingat tidak jauh dengan Allah, Allah itu selalu memperhatikan kita, membimbing kita, dan senantiasa memelihara kita dalam kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi inilah yang kita senantiasa selalu disuruh berzikir, kita selalu hadir berjamaah. Saya dapat kita berjamaah dalam setiap waktu. Tadi saya lihat perkembangan suluk pada kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik. Jadi artinya banyak di antara kita tidak membicarakan masalah duniawi. Banyak kita ini bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala dalam masalah ibadah dan ubudiyah kita. Karena untuk bisa sampai kita kepada Allah, tidak ada jalan lain melainkan Allah memberikan taufik bagi kita untuk kita taat, untuk kita dapat mendirikan hak-hak ubudiyah pada Allah. Maka penyebab itulah tali yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Petanda bahwa kalau kita tidak taat, tidak dapat melaksanakan hak-hak ubudiyah, kita tidak akan dekat dengan Allah. Kita semakin jauh dengan Allah. Maka kita ini tidak mendapat sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang baik.
Dan kemudian juga saya sampaikan, sebenarnya saya banyak kekurangan, kelalaian, memperhatikan, dan juga melatih, mendidik. Sebab sebenarnya saya ini adalah tugas saya pertama taklim, mengajarkan Anda. Jadi itu kurang. Kemudian setelah taklim yaitu tarbiyah, melatih, mendidik, mentahdib, memperbaik pengamalan Anda. Bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mentarbiyah, mentahdib, melatih untuk lebih baik cara Anda beramal. Jadi ini tugas. Kemudian tugas saya taslik, menjalankan hati Anda, supaya Anda berjalan kemauan kepada Allah. Jadi terakhir takmil untuk menyempurnakan Anda dalam segi baik Anda dalam beramal, baik Anda di dalam, yaitu menyangkutkan hati, mencintai, dan menetapkan, mentamkinkan Allah di dalam batin Anda takmil. Jadi sebenarnya itu tugas dari saya pada Anda sebagai murid, sebagai salik yang beramal tempat ini. Jadi saya banyak kekurangan dan juga saya tidak menyanggupi hal-hal yang demikian. Saya coba-coba juga menjadikan diri saya sebagai mursyid, yaitu sebagai petunjuk jalan untuk Anda jalan, bisa berjalan sampai kepada tujuan, supaya kita aman daripada kesesatan di dalam kehidupan di muka bumi ini. Sekarang kita telah terlihat seluruh Aceh kita ada semua sini. Walaupun ada yang 10 hari, bahkan ada yang Sumatera Barat, ya kan? Tapi ini kita sudah punya kekuatan sebenarnya. Karena kompakan kita, seluruh Aceh kita sudah ada. Maka kita tak perlu takut-takut lagi. Saya teringat kata Datuk, Ambo ko Abu Himun ada. Datuk kami kau, Datuk di Batu Sangka, Kota Baru. Ini Mamak. Apalah Ambo ko Abu sebagai lalek di Kuil Kabau. Tahu lalek Kuil Kabau? Langau di Kuil Kabau. Ambo ko lalek langau di Kuil Kabau. Dengan pengertian koma kabau, kemana kerbau, itu lalat itu ikut. Sebenarnya kita ini tidak perlu banyak kerbau, cuma satu saja kerbau. Satu juga kerbau. Semua kita ini perlu lalat ni banyak. Harus melekat di ekor kerbau dia. Melekat ekor kerbau. Tetapi harus tahan. Kalau ikut kabau tu, umpama gelatiak itu janganlah, lagi inggok lah. Jadi umat Islam ini jadi kacau. Ini masalah kerohanian. Karena banyak bana sebagai mursyid gadungan, mursyid gadungan, merapi gadungan. Kabau-kabau yang tidak sebenar kabau. Kabau-kabau yang tidak sebenar kah? Benar. Kabau tu tak perlu banyak. Benar. Jadi maknanya apa artinya? Yaitu orang yang diikut tu tak perlu banyak. Cuma satu. Cuma satu. Ada pepatah orang yang mengatakan lil pani wala takun lil muntakili. Be'don mite bangun. Mon sana sini, kudih tihah, kuno tihah, gata payah, mon hanamun. Gata payah, mon hanamun. Artinya kalian berguru, jangan harus guru itu satu, tetap. Jangan berguru sini, letak guru. Nyan lagi bangun tu bangaut,
ikuh mon sana sini, kudih tiah, kuno tihah, gata payah mon. Jadi ini Anda kadang-kadang diberikan jabatan sebagai munati, sebagai mursyid. Anda cukupkan itu murid-murid, cukup sekadar Anda, itu tidak benar, tidak benar. Harus datang kembalikan kepada yang ahlinya. Karena ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hakikat makrifatnya itu tidak semudah. Tidak semudah yang kita dapat dari kitab, dari buku, dari guru lain. Itu ada di dalam dada ahlinya, ada di dalam dada. Jadi kita berjuang ini menurut hal dan martabat kita masing-masing, menurut keadaan dan tingkatan kita. Jadi apa hal dan tingkatan kita? Kalau Anda sebagai murid, apakah Anda bisa menyebut-nyebut guru Anda? Menyebut-nyebut? Memperjuangkan guru Anda. Memperjuangkan, menyebut-nyebut guru Anda dan memperjuangkan guru Anda. Berarti itu sudah ibadat bagi Anda. Jadi itu perjuangan. Nanti Anda pulang ke kampung, apakah Anda bisa menyebut-nyebut saya, memperjuangkan saya pada masyarakat Anda? Ini yang penting. Dan kalau ada orang pamannya yang membantah, baik di Lut Semawe ataupun di Aceh Timur, kubruk abu, kubruk celah abu, ajaran abu dan abu, tim don, dengan makna untuk membela dan memperjuangkannya. Bak lagi tengku munar, bak lagi tengku. Jadi perlu kemudian lebih dilangkah. Jadi itulah maka saya tidak menyuruh Anda berberita sama saya, tapi berberitalah dengan yang baik. Dengan yang baik, yang baik. Kalau Anda bisa berberita dengan baik, saya selalu memperhatikan Anda, walaupun Anda di mana dan dalam keadaan apa saja. Karena di dalam satu kitab, orang arif itu, tapi bukan saya. Orang arif itu orang yang dekat dengan Allah. Makanya di mana cahaya Allah itu ada dia sana. Maka pada seluruh makhluk-makhluk ini ada Allah, berarti ada orang arif yang mendampingi Anda. Jadi inilah tarikat kesufian yang akan kita perjuangkan demi untuk memperbaiki roh, memperbaiki sir, memperbaiki ketauhidan dan makrifat di dalam dada kita masing-masing. Cuma saya mengamanahkan, intinya kalau Anda pulang kampung, istiqamahlah Anda, baik dalam beribadah, yaitu dengan melakukan salat baik, dan juga di dalam berubudiyah, berzikir, menyekukan hati kepada Allah. Supaya jangan nanti kita mencukupkan apa yang telah kita peroleh. Kita walaupun yang telah kita peroleh banyak, tapi kita anggap itu masih kurang. Masih kurang. Dengan makna bahwa kita hidup ini untuk berkhidmat, tidak untuk mencari satu kemudahan, tidak mencari satu kesenangan, untuk berkhidmat. Berarti khidmat melayani, kita dapat melayani kita sebagai hamba Allah, supaya kita dapat mengabdi senantiasa di mana kita berada. Jadi para jamaah sekalian, juga saya dengan kadang-kadang banyak mengaturkan minta maaf ya, setinggi-tingginya pada kita semua
banyak kekurangan dan kelalaian dari kami dalam segala segi. Hanya kami juga minta maaf dan minta ribuan terima kasih atas kehadiran daripada para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu di tempat kami. Jadi insyaallah Anda juga nanti kalau dapat juga datang lagi, kami dengan senang hati dapat menerima kita semua. Jadi demikian sajalah dulu. Alam sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.